Selamat sore, Assalamualaikum, kolega FW Legal Voice. Salam jumpa. Mudah-mudahan Anda sehat selalu di sore hari ini bersama saya selaku host Firman Wijaya dari FW Legal Voice. Ya, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan kekuatan ya, untuk terus bersama mencermati bagaimana legal voice, suara hukum dan di dalamnya suara keadilan masih hadir di dalam kehidupan kita semua. Pendengar legal voice yang saya hormati, hukuman mati di persimpangan jalan. Topik sore ini penting di tengah kita nanti akan sambil ngopi membicarakan bagaimana politik hukuman mati khususnya di Indonesia. Ini penting karena beberapa hari ini dunia peradilan kita dikejutkan dengan putusan hakim di tingkat kasasi Mahkamah Agung yang membatalkan pidana mati kasus Verdi Sambo. Ya. Ini tentu sebuah fenomena peradilan yang pastinya akan menimbulkan pro dan kontra. Segenap pendengar FW Legal Voice yang saya sangat hormati, perlu kita cermati bersama, pahami bersama bagaimana sesungguhnya sistem sanksi ya yang digunakan oleh Anthony von Hayes. Bagaimana sistem sanksi dan hukum pidana itu bekerja dan apa variabel-variabel yang menentukan. Yang pertama tentu pemidanaan atau sanksi pidana itu terdiri dari dua, ada pidana pokok dan ada pidana tambah. Apa saja sih yang menjadi bagian dari pidana pokok? Yang pertama adalah yang paling berat adalah pidana mati. Kemudian ada pidana seumur hidup. Kemudian ada pidana penjara. Dan instrumen lain ada yang namanya pidana tambah. Berupa pencabutan hak tertentu dan perampasan hak tertentu. Bahkan ya ada pengumuman putusan. Jadi ada hukuman pokok, ada hukuman yang bersebab tambah. Nah, dari apa yang saya jelaskan mudah-mudahan clear, walaupun ini perlu pemahaman bersama ya tentang jenis sanksi pidana pokok maupun pidana tambahan. Tapi kita ngopi sebentar ya, supaya kita tidak terlalu tegang. Karena apa yang kita bicarakan tentunya bukan persoalan ya sederhana. Namun kita bisa membincangkan dengan sambil ngopi di FW Legal Voice. Tidak terlalu pahit kopinya. Tapi mungkin saja rasa pahit itu masih akan terus tersisa ketika kita mendengarkan adanya putusan kasasi yang membatalkan hukuman mati terhadap Pak Verdi Sambo. Lantas menjadi pertanyaan kemudian, apa sih yang menjadi faktor penyebab terjadi perbedaan antara hakim di tingkat pertama ya dan hakim tingkat kedua dan hakim pada tingkat berikutnya, hakim tingkat kasasi. Perlu saya sampaikan, hakim tingkat pertama dan hakim tingkat kedua, yaitu pengadilan negeri dan pengadilan tinggi itu dikenal dengan istilah judek fakti. Apa itu judek fakti? Adalah pengadilan yang mengadili fakta-fakta. Sementara peradilan di tingkat atau pengadilan di tingkat kasasi, ya itu disebut sebagai judek juris. Hakim yang akan mempertimbangkan dan menilai putusannya dari aspek-aspek juris, ya dari aspek-aspek hukumnya. Ya. Nah, tadi saya perlu perjelas faktor-faktor apa saja yang membuat ya, terjadinya perbedaan antara hakim yang satu dengan hakim yang lain. Terutama kaitannya dengan variabel, ya, variabel penghukuman atau pemidanaan itu sendiri. Yang pertama, tentu perlu dikenali faktor yang paling menentukan adalah bobot kesalahan dari seseorang pelaku.
Kemudian yang kedua, akibat atau dampak dari perbuatan si pelaku. Yang ketiga, faktor yang cukup menentukan adalah catatan kriminal. Ya, jadi penghukuman terhadap seseorang atau pemidanaan terhadap seseorang bisa diukur juga dari catatan kriminal. Ya, yang pertama bisa saja dia memang merupakan pelaku pemula, first offender pelaku pemula, atau dia repeat offender atau residif, ya, orang yang sudah pernah melakukan tindak pidana. Nah, itu catatan kriminalnya selalu ada. Yang berikutnya, yang keempat atau kelima adalah motif dan tujuan perbuatan itu juga. Memang seringkali persoalan motif tidak selalu ada di dalam pasal-pasal. Tetapi apakah setiap orang dalam melakukan sesuatu itu tidak dibarengi atau disertai dengan, pastilah setiap perbuatan memiliki motif dan tujuan. Dan yang berikutnya adalah ekses atau dampak, ya, perbuatan itu terhadap korban dan masyarakat. Nah, ini 5 atau 6 faktor ini yang akan menentukan, ya, variabel penghukuman dan pemidanaan. Jadi tegasnya, kenapa bisa terjadi perbedaan antara pengadilan tingkat pertama dan pengadilan banding tingkat kedua sebagai judek parti dan pengadilan tingkat kasasi sebagai judek juris, bahkan nanti tingkat PK, adalah 6 faktor tadi. Bobot kesalahan, akibat dari perbuatannya atau dampak yang ditimbulkannya, kemudian catatan kriminal yang dimilikinya, motif dan tujuannya, serta, ya, dampak terhadap korban dan persepsi masyarakat. Nah, sebenarnya bisa saja 6 faktor ini menjadi pilihan-pilihan, ya, bagi hakim-hakim yang menangani kasus semacam kasus Pak Ferdy Sambo, di mana ini dikenal dengan kasus perdata atau pembunuhan berencana atau pembunuhan yang direncanakan lebih dahulu. Nah, memang di samping adanya pro dan kontra perdebatan, kenapa yang satu judek parti itu menerapkan hukuman mati, yang tingkat kasasi judek juris itu seolah-olah tidak menganut hukuman mati. Nah, jadi bisa saja, ya, perbedaan di kalangan hakim itu dipengaruhi oleh jarak antara hukum dan hakim itu sendiri. Ya, setiap jarak antara hukum dan hakim itu dipengaruhi oleh, ya, keyakinan, ya, pengalaman, ya, kecenderungan melihat persoalan. Hal-hal seperti itu yang akan mempengaruhi bagaimana dan kenapa hakim menjatuhkan pidana mati atau tidak menjatuhkan pidana mati atau pidana lain. Nah, terlepas dari perdebatan pro dan kontra pidana mati dalam kasus Pak Sambo tersebut, saya ingin mengatakan bagaimanapun sistem hukum dan penghukuman itu mengenal yang namanya the limit criminal sanction yang diperkenalkan oleh Herbert Baker. Setiap proses hukum itu ada akhirnya, ya, limit primary property. Setiap proses hukum itu ada ujung. Nah, kan kemana ujungnya? Ya, kita akan terus ikuti seperti apa potret putusan peradilan terhadap kasus Sambo itu. Hanya catatan pentingnya, bagaimanapun pengadilan itu adalah miniatur sosial yang sifatnya human relation, ya, sehingga dunia pengadilan adalah dunia relasi kemanusiaan. Ada interaksi antara aspek psikologis dan aspek yuridis, ya. Jadi kita percaya saja bahwa pengadilan itu memiliki independensi dan impartiality. Ya, soal puas tidak puas, ya, tentu masyarakat akan mengkaitkan, ya, causa and effect, ya, between causa and effect. Selalu ada penyebab dan dampak. Ya. Pada akhir every legal voice ini saya ingin memberikan perspektif kepada masyarakat
bahwa maju mundurnya dunia hukum dan peradilan sangat tergantung kepada aparatur hukumnya. Demikian catatan FW Legal Voice sore hari ini. Kita sehat selalu. Sampai jumpa di FW Legal Voice selanjutnya. Salam keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.